Timnas Indonesia berpotensi akan kedatangan bintang naturalisasi baru di bulan Juni mendatang. Hadirnya Tristan Goijer, Jayden Oosterwolde, dan Miliano Jonathans akan membuat skuad Timnas Indonesia jauh lebih solid. 4 poin yang diharapkan pun diprediksi bakal bisa digapai dan mengunci tiket lolos ronde keempat. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup Timnas Indonesia di bulan Juni sebagai berikut. Naturalisasi baru di bulan Juni. PSSI terus tancap gas menambah amunisi baru pada bulan Juni. Hingga saat ini federasi telah mengantongi 3 nama pemain keturunan baru yang bakal segera membela Garuda. Mulai dari Tristan Goijer yang saat ini membela Ajax Amsterdam, Miliano Jonathans, serta Jayden Oosterwolde yang jadi andalan Jose Mourinho. Ketiga pemain tersebut sempat nggak tertarik membela timnas. Sebut saja Miliano yang ragu karena ingin fokus mengembangkan karir di klubnya. Sementara itu Tristan awalnya enggan melepas statusnya karena masih dibekap cedera. Namun semangat mereka seketika membuncah setelah peluang skuad Garuda tampil di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Terlebih persaingan untuk menembus timnas Belanda juga begitu ketat. Di balik 3 nama tersebut, PSSI sejatinya masih punya daftar pemain lain yang berpotensi dinaturalisasi. Bahkan deretan nama ini masuk dalam kategori pemain grade A. Salah satunya adalah pilar utama Leeds United yakni Pascal Struijk yang punya keturunan Indonesia dari sang kakek. Selain itu ada juga Miljan Manhoef yang jadi andalan di sektor sayap kiri Stoke City. Nggak hanya itu, proses naturalisasi Jeroen Riedewald juga masih bisa dikebut. Sebelumnya, debut sang nakama di Timnas Indonesia sempat tertunda akibat kendala administratif. Penjaga gawang. Sektor penjaga gawang tampaknya nggak akan mengalami banyak perubahan. Emil Audero Mulyadi pun diperkirakan menjadi penutup dari pemain keturunan di posisi kiper. Hal ini juga nggak lepas dari menumpuknya stok penjaga gawang berkualitas baik lokal maupun abroad. Indonesia punya Nadeo yang sudah membukukan 62 penyelamatan bersama Borneo FC. Ada juga Hernando Ari yang mencatat 76% penyelamatan per laga sepanjang musim. Kedua pemain tersebut bahkan nggak takut bersaing dengan sejumlah pemain-pemain abroad. Selain memberikan yang terbaik, saya ingin mengambil ilmu dari Martin Paes dan Emil Audero, kata Nadeo. Namun di bulan Juni nanti bakal ada rotasi pemain di sektor kiper. Emil Audero Mulyadi dipastikan akan memainkan laga debutnya melawan Cina. Alasannya Martin Paes absen membela timnas Indonesia karena akumulasi kartu. Pertahanan. Sektor pertahanan jadi fokus utama yang diperhatikan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Keduanya paham jika benteng kokoh jadi kunci timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Strategi Catenaccio yang dipakai skuad Garuda Nusantara terbukti ampuh mengurung Bahrain. Taktik ini bahkan mampu membuat Mohamed Marhun mati kutu di sepanjang laga. Alhasil, Kluivert diperkirakan akan menggunakan kembali taktik tersebut di bulan Juni. Pelatih 48 tahun ini masih akan menerjunkan trio Justin Hubner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Trio Hubner, Itzes, Ridho terbukti paten saat dimainkan Kluivert. Ketiganya punya atribut yang saling melengkapi dan membuat tembok pertahanan skuad Garuda Nusantara semakin kokoh. Sebut saja Justin Hubner yang terkenal kalem namun gak mau kompromi. Atribut ini kemudian dilengkapi dengan Jay Itzes yang terus mengepung lawan dengan tenang. Sementara itu Rizky Ridho juga punya kecepatan serta mampu tampil Spartan. Kehebatan bek Persija ini bahkan membuat Joy Pelupesi terkesima. Di babak kedua dia menerobos ke depan seperti pemain tengah. Saya menyukainya, ucap Joy. Trio pakem ini juga terbukti membuat timnas Indonesia meraih 5 kemenangan dan 6 clean sheet. Alhasil Trisula di lini belakang ini bisa menjadi penembus kesalahan Sintayong di pertemuan pertama kontra Cina.
Saat itu Coach Shin membuat Trisula JIZ, Calvin Verdong, dan Max Hilgers. Bukannya tampil sempurna, ketiganya justru kelimpungan dan membuat Indonesia takluk 1-2. Celana pendek chinos berbahan katun bisa kamu dapetin mulai dari 20 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Gelandang. Sisi gelandang diperkirakan masih akan menjadi milik Tom Haye dan Joy Pelupesi. Duo maut ini berhasil memperlihatkan stabilitas permainannya di pertandingan kontra Bahrain. Sebut saja Joy Pelupesi yang mampu menjadi pemotong serangan dan bikin lini serang Bahrain frustasi. Tercatat, gelandang Lommel SK ini berhasil merebut bola sebanyak 5 kali. Selain itu, Pelupesi juga mencatatkan 100% kemenangan tiap melakukan duel dengan pemain Bahrain. Penampilan gemilang Pelupesi bikin Patrick Kluivert terkesima. Joy sangat bagus. Saya sudah familiar dengan dia sejak 2011 di FC Twente. Saya tahu kualitasnya. Dia melakukan tugas dengan sangat bagus. Saya rasa di posisi ini dia bagus, ucap Kluivert. Di lain sisi, posisi wingback timnas Indonesia akan semakin kuat dengan kehadiran Jayden Oosterwolde. Bek serba bisa ini akan menjadi duet dari Calvin Verdong jika naturalisasinya selesai di bulan Juni. Sosok Jayden dinilai akan menjadi pemain yang lebih baik di bek kanan dibandingkan Kevin Dix. Pasalnya, bek Fenerbahce ini punya kemampuan membaca pergerakan lawan yang mumpuni. Belum lagi dirinya juga kuat dalam duel udara karena punya tinggi 190 cm. Bahkan Jayden disebut juga punya kualitas umpan yang jauh lebih baik dibandingkan Kevin Dix yang lebih senior. Penyerang. Lini serang timnas Indonesia mendapatkan kabar buruk karena kehilangan Marcelino Ferdinand di laga kontra Cina. Penggawa Oxford United ini harus absen karena akumulasi kartu kuning. Meski begitu, Erick Thohir sudah menyiapkan rencana pengganti untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua PSSI ini disebut sudah siap untuk melakukan naturalisasi dari Miliano Jonathans. Winger FC Utrecht ini dinilai akan menjadi sosok yang jauh lebih matang dibandingkan Marcelino. Belum lagi proses naturalisasi Miliano seakan-akan sudah mulai diungkap oleh Erick Thohir sendiri. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komentar mana pemain yang dipilih atau tidak. Karena itu prosesnya masing-masing ofisial, ucap Erick Thohir. Kehadiran Miliano akan membawa warna baru bagi lini serang timnas Indonesia. Pasalnya, Patrick Kluivert mampu memainkannya di posisi sayap kanan. Miliano pun diprediksi akan berduet dengan Ragnar Oratmangun. Winger berdarah Maluku ini berhasil memperlihatkan permainan solid di laga kontra Bahrain. Posisi striker utama timnas Indonesia masih akan menjadi milik dari Ole Romeni. Penyerang Oxford United ini tampil apik dalam 2 pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Gak heran ex-FC Utrecht ini sudah menetapkan target untuk masuk Piala Dunia bagi skuad Garuda. Impian lolos ke Piala Dunia tentu saja menjadi target utama bagi saya. Itu pencapaian tertinggi yang ingin saya segera laksanakan bersama timnas Indonesia, janji Romeni. Dirinya sampai rela untuk belajar bahasa Indonesia agar memudahkan komunikasi dengan punggawa Garuda lainnya. Hoodie super keren dari Full Moon kini diskon besar-besaran mencapai 68%. Check out sekarang sebelum kehabisan. Itulah ulasan prediksi starting lineup timnas Indonesia di bulan Juni. Bagaimana pendapatmu, akankah skuad Garuda mampu melaju ke Piala Dunia dengan kehadiran sejumlah pemain baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.